bisa misalnya harus memperoleh misalnya pengetatan yang sangat kuat terhadap remisi. Dan saya setuju juga apa yang Pak Tamrin sampaikan tadi, persoalannya kan orang tidak percaya dengan gagasan-gagasan semacam ini, akan memperoleh, karena memang kita potret pembinaan selama ini memang bobrok di LP itu ya, di ini ya. Jadi yang diperbaiki bukan aturannya begitu ya, tapi infrastrukturnya, implementasinya begitu ya. Ya, saya kira mungkin aturannya bisa juga lebih dijabarkan lebih detail ya, sehingga nggak semua dipukul rata atau ini ya, bisa dilihat satu persatu kasus. Ini kan sekarang ini zamannya pukul rata ya. Seperti juga soal gerasi terhadap orang yang dihukum mati. Itu kan mestinya dibaca satu persatu, dipukul rata semua. Padahal ada orang yang misalnya kemudian di lapas itu, ini sesuai dengan sistem pemenjaraan kita yang menyatakan bahwa ini berhubungan dengan resosialisasi, reintegrasi terpidana. Misalnya orang yang membuat obat herbal itu loh, yang dari Belanda, ya, dan dipaten, itu kan berguna buat orang banyak. Itu masa nggak ada reward terhadap itu. Sekarang saya ke Prof. Efek jera terhadap para koruptor ini memang sulit gitu ya, karena kelihatannya sudah menjadi penyakit masyarakat yang menahun gitu. Kalau memberikan, dan sebagian besar belum ketangkap sebenarnya. Yang ditangkap ini bersebagian kecil. Masukan ya kalau begitu, seperti apa supaya kemudian akhirnya angka koruptor ini, angka korupsi kita ini bisa menurun? Saya kira kalau kita bicara itu barangkali kita butuh waktu lebih banyak lagi ya. Tapi langkah yang sekarang sudah diambil oleh Presiden Jokowi, mulai dari pencegahan sampai penindakan, saya kira memang itu harus lengkap, dari pencegahan sampai penindakan, dan juga pendidikan untuk anak-anak dari yang generasi muda itu. Tapi saya mau bilang begini, bahwa Pak Menteri Hukum HAM ini sebagai politisi PDIP, saya kira harus sadar secara politik bahwa langkah ini makin memperkuat kesan publik bahwa pemerintahan ini tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Itu kesan itu akan makin kuat. Dan bagaimana supaya membalikan kesan itu? Membalikan kesan itu, saya pikir yang ini remisi ini, itu yang sudah ditetapkan itu, saya pikir garis besarnya itu sudah benar. Tapi saya akan usul beberapa. Misalnya, pertama, itu orang-orang koruptor itu jangan ditaruh di Sukamiskin. Itu kan seperti hotel kelas bintang 5 atau bintang 4, dan mereka bisa konferensi Asia Afrika lagi di sana di Sukamiskin. Mereka itu harus ditaruh di tempat-tempat yang ada banyak orang-orang kasus narkoba dan pembunuh dan macam-macam itu, begal dan segala macam. Mereka dijadikan pembina. Karena pada umumnya kan mereka itu orang-orang terdidik ini, koruptor ini. Jadi mereka bina orang-orang narkoba, jadi mereka hidup dengan orang narkoba, orang-orang begal-begal dan pembunuh ini. Nah, di situ saya kira baru barangkali gagasan pembinaan dari Menteri Hukum dan HAM itu barangkali bisa dilakukan. Kemudian kemudian yang kedua, tadi saya tetap usulkan supaya kalau orang yang korupsinya itu melebihi satu puskesmas di daerah terpencil, dipersulit remisinya. Kemudian yang ketiga, dan diperberat hukumannya mungkin. Diperberat hukumannya pada waktu pengadilan ya, tapi pada saat dia punya hak remisi itu dipersulit. Dipersulit kalau melebihi satu puskesmas. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah hukuman itu. Sekarang kalau orang di penjara, sebenarnya banyak orang yang di penjara tapi sebenarnya jalan-jalan di luar. Banyak kasus itu. Kemudian orang yang di penjara juga tinggal di hotel seperti di Sukamiskin gitu, atau di Cipinang tapi hotel kamarnya bagus itu. Nah, itu berarti tidak terlalu memberi efek jera. Efek jera yang paling hebat adalah kalau KTP-nya dikasih cap koruptor. K atau huruf apa seperti dulu, seperti dulu tahanan politik dikasih G30S atau apa itu, atau itu dikasih. Nah, itu hukuman sosial itu sangat berat. Itu bisa seumur hidup. Jadi kalaupun dia dihukum hanya 4 tahun gitu, mayoritas 4 tahun, 2-4 tahun, dan dia dapat remisi, dia keluar, tapi tunggu di luar. Begitu Anda keluar dari pintu penjara, sudah ditunggu oleh masyarakat. Dan itu mendapat gelar koruptor seumur hidup. Mas Tama, silakan masukan ya, kalau kemudian nanti akhirnya akan diajak diskusi untuk memberikan masukan bagaimana membuat aturan yang memberikan efek jera terhadap koruptor. Ya, kalau dalam pandangan saya saat diskusi kan pasti akan sangat terbuka sekali. Poin yang paling penting adalah sekarang sudah ada aturan, bahwa tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Hendardi bahwa ini
ada aturan tapi nggak diatur secara detail. Nah itu saya rasa saya setuju sekali. Misalkan kalau dulu sepertiga masa tahanan atau katakanlah misalnya berkelakuan baik ya. Nah baik itu siapa yang membuat ukuran? Bagaimana? Siapa yang memberikan penilaian dan segala macam, apa ukurannya? Jadi menurut saya kalaupun mau ya di wilayah itu. Begitu juga tadi misalnya soal kenapa yang mau kerjasama bisa mendapatkan remisi. Nah aturannya apa? Detailnya tanya KPK, KPK bikin tertulis, atau misalkan hanya kejaksaan, kejaksaan buat tertulis. Jadi menurut saya itu kan sebetulnya semakin detail. Jangan sampai yang sudah detail ini dikembalikan lagi. Kalau itu dilakukan, berarti kita mundur dalam pemberantasan korupsi. Itu yang terjadi. Itu yang kita tidak inginkan, mundur. Kita inginnya maju dalam pemberantasan korupsi. Sekali lagi Mas Tama, terima kasih. Prof. Tamrin juga terima kasih, dan juga Pak Hendari tadi sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama kami. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News. Dan pemirsa